Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat dan kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Bapak Dr. Andes Haji Jokoyono MSI, yang saya hormati pengurus PGRI Kabupaten Banyumas, pengurus PGRI Cabang Kebun Banteng, serta Bapak Ibu PGRI mengaji dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita dapat bermuajah bil wujud dalam kegiatan ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan sore ini kita akan menyimak tausiah yang bertemakan cara tepat memuliakan bulan suci Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadzah Munjidah SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermuajah dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kedua kalinya salat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya akan berceramah dengan tema cara yang tepat untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Sudah sering kita dengar bahwasanya keistimewaan bulan Ramadan sehingga kehadirannya selalu kita nantikan. Begitu istimewanya, bahkan apa saja yang menyertainya ikut diistimewakan. Pernah pada suatu ketika ada seorang majusi, beliau adalah seorang penyembah api. Ketika dia sedang melihat anaknya makan pada saat bulan suci Ramadan, padahal orang majusi tersebut itu bukan beragama Islam, tetapi kepada anaknya dia seraya berkata, "Limana hafidta hormatan muslimin fi Ramadan?" Mengapa kau tak menjaga kehormatan orang-orang muslim pada bulan Ramadan? Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwasanya walaupun orang majusi yang penyembah api, tetapi mereka juga memuliakan bulan Ramadan. Tidak berselang lama, dalam pekan itu juga orang majusi tersebut meninggal dunia. Kemudian ada seorang ulama di daerah tersebut yang bermimpi bertemu dengan orang majusi tersebut. Dia sedang berada di surga. Di dalam mimpinya, ulama tersebut bertanya, "Loh, bukankah Anda orang majusi?" Tanya alim tersebut. Majusi tersebut menjawab, "Iya, saya memang seorang majusi. Tapi pada saat menjelang wafat, Allah Subhanahu wa taala memuliakan diriku dengan memeluk agama Islam. Aku telah memuliakan bulan Ramadan." Masya Allah, sungguh dahsyat keistimewaan bulan Ramadan, sehingga seorang majusi pun yang penyembah api itu
itu diberi kemuliaan tersebab telah memuliakan bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Yang pertama, puasa dengan kesungguhan. Kita tahu bahwasanya kalau kita mau berpuasa otomatis harus diawali dengan niat. Niat itu merupakan sesuatu hal yang disengaja untuk melakukan suatu perbuatan. Puasa merupakan kewajiban bagi umat muslim selama bulan Ramadan. Dan dengan berpuasa dengan penuh kesungguhan, kita akan memperoleh keberkahan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu soma ghadi an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhonillahi ta'ala. Itu harus diucapkan ketika malam hari di bulan Ramadan sampai menjelang imsak. Ketika puasa tidak didasari dengan niat, maka puasa kita tidak akan sah dan harus disertai dengan kesungguhan. Yang kedua, itu untuk meningkatkan ibadah kita. Selain berpuasa, kita juga dapat memperbanyak ibadah yang lain. Misalnya saja sholat tarawih, membaca Al-Quran, berzikir. Untuk sholat tarawih, walaupun ada yang berpendapat 8 rakaat, 20 rakaat, itu semuanya benar. Yang tidak benar itu yang tidak melaksanakan sholat tarawih. Dengan meningkatkan ibadah kita dapat meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih keberkahan yang lebih besar. Setiap hari di bulan Ramadan, kita harusnya lebih meningkatkan ibadah kita. Membaca Al-Quran bisa dilaksanakan. Kalau kita target pada bulan Ramadan ini, kita akan melaksanakan khataman Al-Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali harus kita targetkan. Setiap setelah sholat, baca Al-Quran seayat demi seayat, itu lebih baik daripada tidak membaca sama sekali. Yang ketiga, itu berbuat baik kepada sesama. Bulan Ramadan itu merupakan waktu yang tepat untuk berbuat baik kepada sesama. Misalnya saja, kita memperbanyak sedekah dengan berbagi makanan dengan orang yang lebih membutuhkan. Banyak sekali orang yang berlomba-lomba ketika mendekati waktu maghrib berbagi takjil di pinggir jalan, di masjid, di musola, dan sebagainya. Itu karena apa? Tujuannya itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan untuk berbuat baik kepada sesama manusia, ataupun memberi bantuan kepada orang-orang yang sedang kesulitan. Yang keempat, itu menjauhi perbuatan maksiat. Selama bulan Ramadan ini, kita juga harus menjauhi perbuatan maksiat. Misalnya saja, merokok, minum alkohol, berjudi, gibah. Nah, gibah ini itu yang sering kita lakukan tapi tidak kita sadari. Ternyata yang namanya gibah itu bisa memutus tali silaturahmi juga bisa. Karena apa? Dengan gibah itu sama saja kita sedang memakan daging saudara kita sendiri. Di tempat ini kita gibah si A, di tempat ini kita gibah si B. Ternyata itu bisa menimbulkan perselisihan. Kita juga harus menjaga diri dari godaan dan menghindari hal-hal yang dapat merusak ibadah kita. Karena kita kan tahu yang namanya puasa itu menahan nafsu, menahan lapar dari imsak terbit fajar sampai menjelang maghrib berbuka, kan cukup lama. Kita sudah melaksanakan puasa 1 hari penuh, ternyata kita nodai dengan ngerasani orang atau gibahin orang, baik melalui online maupun offline.
itu sangat merusak pahala puasa kita. Dan yang kelima, meningkatkan pengetahuan kita selama kita berpuasa. Misalnya saja, dengan cara apa? Mengikuti kajian, boleh subuh bisa, terus mengikuti kegiatan tadarus Al-Quran. Di situ nanti akan diterangkan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar melalui ilmu tajwid. Terus kita juga bisa mengisi waktu luang, tidak hanya puasa isinya tidur tok, tapi kita bisa mengisinya dengan membaca hadis, membaca sejarah Islam, mengikuti pengajian baik di YouTube bisa, di televisi juga bisa. Nah, karena apa? Selain beribadah, kita juga dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang Islam dan budaya Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang puasa karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2014. Nah, dengan melakukan hal-hal tersebut tadi yang sudah saya jelaskan dari poin 1 sampai poin 5 dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, maka kita dapat memuliakan bulan Ramadan dan meraih keberkahan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat Islam hendaknya dapat memuliakan bulan Ramadan dengan cara mengisi kebaikan dan penuh kebaikan dan kemuliaan. Sekian ceramah dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Ustazah Mujidah SPDI yang bertema cara yang tepat memuliakan bulan Ramadan. Dapat ditarik kesimpulan dari tausiah beliau, cara-cara memuliakan bulan Ramadan. Yang pertama, berpuasa penuh di bulan Ramadan. Yang kedua, meningkatkan ibadah dengan cara berpuasa, membaca Al-Quran, dan zikir. Ketiga, berbuat baik kepada sesama. Keempat, menjauhi perbuatan maksiat. Dan kelima, meningkatkan pengetahuan agama. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau membawa manfaat dan bernilai ibadah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Nabila Mutia Rizky, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.